Ini sudah selesai dan saatnya meminta penjelasan kepada sang empunya. Bagaimana ini? Baik, untuk tadi kita melakukan reposisi dan juga meluaskan gerak dasar pohon, dan kita mereposisi setelah kita menyelesaikan semua. Sebenarnya dari awal ini pohon kurang begitu istilahnya lemah di akar. Kalau kita pelajari ini gerak irama enak, cuma kelemahan di akar. Nah, tugas kita tidak mencari kelemahan, kita mencari bagaimana pohon ini biar kelihatan indah, karena estetikanya harus kita gali sedapat mungkin menurut bahan yang kita pegang. Pada dasarnya bonsai adalah dari akar, batang, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, dan seterusnya. Dengan demikian kita bisa membuat satu kesatuan, seolah-olah pohon ini indah dipandang. Nah, untuk selanjutnya, dari kelemahan akar ini nanti bisa ditambahkan dengan aksesoris batu. Kita bisa mungkin menggunakan batu karang ditempel di bagian bawah biar terkesan ini pohon mencengkeram batu atau tumbuh di sela batu. Karena ini poinnya indah, menarik di gerak dasar, cuma kelemahannya taruh dari kaki, ini kaki lemah. Daripada ini menjadi limbah setelah kita olah, dengan demikian setelah dari tahap ke tahap, dan inilah hasil yang sekarang kita bisa lihat bersama-sama. Tanya boleh, Mas? Boleh, monggo. Biasanya ini untuk pemula kan, kalau kaki-kaki seperti ini misalnya kurang cakep gitu, ngerasa kurang cakep, kadang-kadang cuma ditemploki lemah tok, dikasih lumut. Apakah itu membantu? Iya, sebenarnya aksesoris itu bisa lumut, bisa batu dan sebagainya, atau misalkan fosil kayu. Sebenarnya itu hanya untuk menutupi kelemahan si pohon. Tapi bisa jadi juga peletakan batu kalau kurang pas peletakannya itu bisa menjadi bumerang. Ada yang nambah poin, ada yang mengurangi poin dalam kontes. Tapi ini terkait dengan kualitas bahan seperti ini. Ini ya bisa dibilang ini mengayu-ayunan ya, Mas. Tapi wis ayu pancen yang ngrengonyong ya gelem. Iya, ini cuma ayu-ayunan. Untuk kualitas ke meja redaksi mungkin bisa jadi kemampuannya hanya mendapat bendera hijau, tapi tidak tahu juga dengan kondisi di redaksi. Apabila dalam kalangan satu redaksi misalkan ini mendapat predikat merah, berarti bisa jadi lawan-lawannya berimbang lah. Ya, berimbang. Imbang atau bisa lebih endap, apa sih ya? Kurang bagus. Iya. Kalau jelek nggak ada. Iya. Kurang luwes, bukan kurang bagus. Kurang luwes. Nah, ini dalam materi kali ini setelah tadi kita reposisi, kita tanam repotting dalam pot yang lebih kecil dan mencapai maksimal kondisi pohon seperti ini. Untuk selanjutnya mungkin kita untuk meluaskan lagi kita pakai aksesoris batu. Cuma kebetulan di sini nggak bawa. Ada, Mas, batu ginjal mau. Tapi aja ngone aku cuma 2, masih sehat. Nggak usah. Jangan terlalu ekstrim lah. Kayak anak masyarakat nggak berguna, batu ginjalnya dicimot. Untuk gaya tadi setengah menggantung. Ya, setengah menggantung. Ini bisa jadi tunjin juga, ekspresionis. Ini bermodel ekspresionis. Gerak irama batang yang dipertegas dengan mahkota. Gerak irama batang yang dipertegas dengan mahkota. Ya. Sing ora mudeng japri baen, aja japri karonyong. Pada baen ora mudeng. Ini misal yang ke bawah dibuang gimana, Mas? Bisa juga ini hilang, bisa juga arahannya mungkin bisa diposisikan seperti ini. Kalau misalkan
ada pilihan. Ini kita mainkan seperti ini, tapi yang sini lebih panjang. Oh. Akan lebih enak. Itu kalau bagian ini dibuang ya? Iya, iya. Dan untuk ini dengan kondisi sekarang mungkin ada tambahan, barangkali ada tunas dari sini, kita munculkan ke arah sini bisa. Dari belakang juga bikin back ke sini untuk pemadatan bisa. Tapi kalau nggak ada yang ini wajib dipanjangkan. Apa? Ini lebih pendek larinya ke sini karena pohon ini rebahnya ke sini, arah anginnya ke sini. Nggak, kalau digegin ya, kalau di reposisi ulang misalkan yang nanti beli iya, terus punya selera sendiri, monggo. Ini juga bisa dibikin seperti ini dan itu lebih dipanjangin lagi. ya, siap. Ya. Misalnya ini punya saya ya. Ya. Ini yang atas mau tak buang, apakah nanti di terawang agak kewes atau gimana? Apa kaku atau? Kalau misalkan dibikin casket, buang yang atas, ini akar tidak dramatis karena akar ini lemah di akar pohon ini. Karena lemah di akar, jadi kalau misalnya mau dibuat waterfall atau air terjun itu kan akarnya kurang dramatis. Kalau misalkan model gaya waterfall itu kesan alam kan pohon mau jatuh dari tebing dan akar kelihatan, sebagian kelihatan, itu dramatis. Ya, itu kalau masuk ke meja kontes ya. Tapi misalkan dipaksakan seumpamanya nggo seneng-seneng tok lah. Tapi itu ya misalkan itu kembali lagi ke selera kita. Tapi perlu diingat kita tidak bisa memaksakan pohon. Soalnya nanti kalau misalkan ini mau dibuat cascade atau waterfall atau air terjun, ini dari sini pun kurang enak. Kurang enak larinya nanti. Coba diposisikan seperti ini. Ini kurang enak di mahkota. Di mahkota kurang enak. Dan akar yang jadi masalah adalah akar. Untuk bahan ini. Berarti drama di alamnya kalau bonsai terjun itu akarnya keangkat. Iya, keangkat itu bisa menimbulkan pesan yang dramatis karena benar-benar pohon itu mau tumbang ke jurang dan satu tumpuannya adalah akar yang bagian atas. Dan pastinya menambah nilai daripada nanti misalnya pohon yang sama tapi akar dipendam sama akar yang kelihatan. Iya. Itu akan lebih beda. Begitu teman-teman. Ngapurane nek suaranya kurang cetok soalnya tangga sebelah lagi karaokean. Terima kasih Mas Tris. Sama-sama. Kalau ada yang mau dijelaskan lagi monggo. Mungkin untuk model ya. Untuk model itu kan pada dasarnya kita bisa melihat materi dari bahan yang kita punya. Ini kebetulan ekspresionis, dan ekspresionis itu rumusnya adalah gerak irama batang yang dipertegas dengan mahkota. Simple sebenarnya, itu bisa mengurai jarak tempuh yang tadinya 5 tahun kadang-kadang bisa diminimkan menjadi 2 tahun dah jadi memangkas waktu. Kalau di rumah ya? Ya. Kalau di setan kayak gini, yang penting ayu laku. Yang penting ayu solid. Bonsai yang bagus itu bonsai yang solid. Kalau buat saya nggak ada bonsai matang, nggak ada bonsai apa, bonsai solid ke ya. Bonsai yang paling bagus. Mas Tris, tempat tinggalnya di mana Mas? Saya bergubuk di Sukorejo, itu Kabupaten Kendal yang bagian paling atas di bawah lereng Gunung Perahu. Adem ya? Iya, sedang. Hawanya sedang, nggak dingin, nggak terlalu panas. Cocok buat bereproduksi. Iya, itu tentunya. Anak saya sudah 3 sebenarnya. Ya nggak usah dijelasin Mas, karena saya ngelamar jadi mantu belum bisa. Ini rencananya saya mau sowan ke tempatnya Mas Tris ngelamar jadi mantu. Kalau boleh, kalau nggak boleh ya apa boleh buat. Ya nyatane lah, wong jomblo si jomblo ya mandan berharap.
Di Google Maps-nya ada ya Mas? Iya, ada Etris Bonsai. Etris Bonsai. Itu teman-teman yang seputaran Kendal kalau mau main ke tempatnya Mas Tris, monggo ketik saja di Google Maps-nya Etris Bonsai. Akun Facebooknya Editri. Akun Facebooknya Editri. Sengaja ora tek ben aku di edit tapi ora di edit. Berharap the ed ya. Ben penasaran. Ya ora wong anu sering tak lihat, mulane ngerti postingannya sih. Aku kan penggemar beratmu, fans. Nanti tak edit lah. Saya nggak pernah ngecek soalnya. Enggak saya klik Mas. Soalnya ben jenengan ngeklik saya yang nerima gitu. Oh gitu. Iya ben Disetel balik. iya ben kayak wibawane gudur aku. Main bonsai dari kapan Mas? Saya sebenarnya orang baru ya. Di dunia perbonsaian itu saya baru dari tahun 2018 kemarin ya. Berarti pada ban karo aku, cuman aku orangnya pemalas dan nggak mau belajar, senengnya sing instan. Instan anu ora bener, ya bonsainya kayak tok nang omah. Kalau suka bolangnya sejak tahun 2002 Mas. Saya 2002 masih sekolah Mas, masih umbelen. Dari 2002 saya tertarik ke dunia bonsai dan akhirnya malah sampai sekarang tuman. Oh iya. Apa itu? Kecanduan, apa itu istilahnya? Iya. Ya tuman itu apa? Ya candu lah. Candu. Ketagihan. Keasikan. Terlalu asik, terlalu terlena. Karena apa? Estetika dan etikanya sangat dibutuhkan sekali dan saya suka dengan keindahan. Seni juga ya Mas. Iya. Karena seni bonsai pada dasarnya adalah ilmu botani sama seni. Penggabungan dari ilmu botani dan seni. Iya. Kalau cuma seninya doang di krewes-krewes wis oleh, tapi botaninya ora oleh. Istilahnya kan gini, misalkan kita merawat tanaman untuk jadi bahan bonsai itu memakan waktu yang cukup lama juga. Yo. Nah, terus kadang-kadang ada yang keburu mau dipelintir ke sini, mau dipelintir ke sana, nggak melihat kesehatan si pohon. Pada intinya itu kan pohon harus sehat dulu. Ibarat apa ya, tentara itu kan makanya digojlok ke sana kemari kan karena fisiknya sangat kuat, jadi sehat, jadi sangat kuat. Sama juga halnya dengan pohon. Kita memelihara pohon bahan bonsai itu dituntut untuk subur dulu lah. Nanti kalau setelah subur mau diarahin kemana dia akan kuat. Sebenarnya perumpamaannya nggak usah jauh-jauh ke tentara Mas, jauh. Iya. Ini ibarat hati saya, kalau tubuh saya sehat mau disuruh kerja apa bisa, tapi kalau saya lagi sakit, apalagi Ya, sama. sakit hati, sakit badan, itu ya loyong lentruk, harus disehatkan dulu. Itu cuma ibarat ya Mas. Tapi kesuwen kadoan nek kan perumpamaan tentara. Aku kan minder, aku bukan tentara. Oke. Tapi aku tahu ngomongin tentara. Oke, siap. Manut Mas saya aja lah. Teman-teman, jadi selain apa namanya? Selain bikin bonsai, istilah lebih populernya apa Mas? Program ya? Program bonsai ini Mas Tris juga produksi pot sama pilar. Ya Kebetulan apa Mas? kebetulan sama teman-teman kan ada yang mau diajak kerjasama, yang punya kemauan, juga punya skill, punya semangat yang tinggi. Alhamdulillah dua teman sudah membantu di istilahnya produksi pot dan pilarnya. Ini istilahnya Mas Tris ini sebagai juragan, leader ya, apa ya, kabean. Aku ngelamar jadi anak buah oleh Mas. Aku ngelamar jadi anak buah oleh pora. Untuk saya Aku ngelamar jadi anak buah oleh pora. oleh. Oleh. Tapi nggak kuat bayarin Mas. Orang dibayar Mas. Sebagai menantu yang baik saya harus membantu bapak mertuanya. Gini Mas, istilah di tempat saya adalah bukan antara juragan dan karyawan. Yang lebih pasti adalah kita punya rasa memiliki. Kalau saya sendiri sebenarnya lebih bangga disebut dengan buruh siram Mas, karena tugas nyiram itu paling asik.
itu paling asik. Karena apa? Karena kita interaksi sama si pohon. Dalam kita memegang selang atau memegang air, itu interaksi antara, kan gini, ibarat kebutuhan tanaman itu kan ada 4 ya. Matahari sudah dari yang kuasa, air sudah dari yang kuasa, angin sudah dari yang kuasa. Tinggal nomor 4-nya yang paling berat, yaitu adalah perhatian kita. Nah, di perhatian itulah pas di saat kita nyiram benar-benar muncul dari rasa, dari hati, enak sekali, adem. Terus Apa ya? aku lagi ngrungokne lagi serius aja digawe bercanda. Itu memang interaksi yang sangat indah sekali antara tanaman dengan kita. Karena pada waktu penyiraman terjadi bahasa hati itu apa? Rasa yang kadang-kadang tidak bisa diungkapkan, kadang-kadang bisa dihayalkan, kadang-kadang nggak sesuai juga dengan kalau kita ceritakan. Rasa itu kan istilahnya relatif lah. Misalkan kita anggap pohon ini indah, belum tentu orang lain suka. Ya, Betul toh? Kita benar-benar mati. orang apa? Kita benar-benar, wah ini witku paling apik ibaratnya gitu. Tapi belum tentu, selera orang lain kan beda-beda. Ya. Jadi relatif. Untuk bentuk pun kadang-kadang punya selera pribadi. Ya, apalagi cerita apa lagi ya? Ya ceritakan pengalaman saja nggak apa-apa mas. Mumpung videonya tadi kan panjang banget itu, nyampe 30 menit. Oke, ini cerita sharing ya, sharing pengalaman dalam dunia bonsai itu. Ya sebenarnya tidak di dunia bonsai saja sih, tentang terkait dengan etika dan estetika. Pada dasarnya semua makhluk hidup butuh kasih sayang juga. Kalau kita suka, kita menyayangi tanaman yang kita pelihara, itu suatu saat pasti kita terkena, Cepet nah. istilahnya apa ya? Bukan dampak ya, istilahnya awake dhewe gemateni Mas kuwi, Halim. kok suatu saat wite gemateni awake dhewe. Iki istilahnya apa ki? Nek ngono ki apa? Tapi maksudnya Iya maksud ada pengalaman ini. Saya pernah sayang banget tapi disia-siain mas. waduh, itu curahan hati ya. Iya mas, aku curhat. Bukan berarti iba, yes jadi mantunya nyembar papa ya gue. Untuk pembentukan dan pada dasar di perbonsaian itu kita memang tidak jauh, tidak bisa lepas dari kata indah ya. Rusah Ini lah, semua tentang apa? keindahan. Ganggu bain. Dan misalkan taruhlah gini, contoh Orang rampung-rampung. kita menyanyiakan limbah, kita menyanyiakan bahan. Lawang kadang-kadang yang setekan pun kita piara, mosok yang sudah ada bentuknya kok kita sia-siakan, kan eman, kasihan. Nggak ada bahan jelek, yang kurang bagus memang ada, tapi PR kita adalah bagaimana caranya membuat bahan yang kurang bagus bisa jadi indah. Itu tugas dari si, bukan seniman, si pembuat bonsai aja lah. Kalau seniman kan saya belum totalitas seniman bonsai. Baru punya seni ya mas? Iya, Sama. mannya belum. Mannya belum. Tapi bisa ayu. Ya lumayan lah, tinggal molesin dikit, badannya dibersihin, disikatin. Mungkin ya untuk maksimalnya pohon ini tinggal kasih sentuhan aksesoris batu. Oke siap. Terima kasih. Nanti dilanjut ngobrol lagi. Nek videonya wis tak edit. Oke, Soalnya iki siap. kalau tayang kena hak cipta nggak apa-apa ya mas. Saya belum bisa Oke, Mas ngilangin Halim. backsoundnya. Mungkin bisa, mungkin.
Mungkin bisa tapi saya males mas. Males ngutak-atik HP bae. Kecuali gue game-gamean. Terima kasih dan semoga tetap berkarya dengan hati. Ya, siap. Terima kasih. Sesuk tak dolan, insya Allah. Siap, ditunggu kedatangannya Mas Panju. Oke, saya udah niat pengen dolan-dolan maring ngene sing luwih mudeng tentang bonsai ben sinau tambah sinau tambah ilmu, syukur-syukur tambah bahan nang omah. Siap. Soalnya aku kan tiru-tiru kan saku ana sing dolan karpe ya ora karpe sih. Jadi seneng banget nang anu dengan bahan seapa-apa pane anu pemula sih. Aku terinspirasi dari pemula itu. Jane sih mandan sain bahasa Indonesianya apa ya sain ya? Selamitan. Tapi sebenarnya nggak ada mas istilah pemula dan orang lama itu nggak ada. Kita di sini sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Karena pada intinya itu di dunia bonsai itu tidak ada yang paling pinter, nggak ada yang paling benar. Semuanya masih belajar. Karena apa? Objek yang kita pegang adalah makhluk hidup. Misalkan contoh dalam kontes, mungkin pas di acara pamlok pohon yang kita bawa dapat best 10. Pas kedepannya berangkat lagi, lah dilalah kok dapat hijau. Kalau merah sih nggak masalah, mungkin kok langsung dapat hijau kan kaget. Karena apa? Kondisi yang pohon yang kita pegang kan dari tahun ke tahun nggak menentu. Soalnya ini adalah makhluk hidup yang tumbuh kembang. Istilahnya terus berkembang. Dalam artian kalau misalkan dalam satu event pohon kita dapat best 10, terus di lain waktu kok langsung dapat hijau, berarti kita harus mengoreksi satu, kesehatan si pohon dalam masa setelah dapat best 10 kita kurang perawatan bisa juga. Dua, karena lawannya lebih bagus-bagus lagi kita juga nggak tahu. Berarti bisa dikatakan pegawaian juri juga berat ya? Iya, tim juri itu punya tanggung jawab yang tidak mudah sebenarnya. Cuma memang kader-kader juri memang dibekali dengan wawasan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, gue Dur, dadi juri gue apot. Ora mung asal ngerti wit, asal ngerti bonsai. Anak sekolah ya, Mas? Ada. Yang masuknya arep sekolah juri Master Chef Pan. Apa dina Madang. Hidup Madang. Hidup Madang.